biasanya kan kita akan menunjukkan simbolnya semacam apa, seperti itu. Nah, ini namanya simbol. Ya. Kemudian bisa juga kombinasi dari keduanya, istilah dan simbol. Nah, contohnya caplang ini lagi. Caplang ini di sini merek, di mana di situ juga ada simbol, juga ada ini kata atau istilah caplang. Ya. Nah, kemudian merek agar bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bagus, ya, yang baik, harus memiliki 6 hal berikut ini. Contohnya atribut, ya. Jadi merek itu sebagai atribut dari produk itu. Nih contohnya ini, ya. Apa nih? Atributnya apa? Ya caplang, ya. Orang dengan bentuk semacam ini akan mengatakan itu caplang. Sama dengan ini. Ya, orang akan mengatakan atributnya ini apa? Indomie. Oh, beda dengan ini. Coba lihat ini. Beda kan? Orang menyebutnya apa? Mie. Nggak ada namanya. Mie. Gitu aja. Ya, itulah sebabnya kenapa sebuah produk harus memiliki merek. Bu, gimana kalau itu produk buatan kita sendiri? Harus ada mereknya juga. Karena kalian itu masih usianya muda, contohnya dari kakak kelas kalian kemarin ketika ada project work, karena usia mereka masih remaja, maka mereka membuat merek itu disesuaikan dengan usia mereka ya. Sekalipun sejujurnya saya agak ini juga. Salah satu contoh kemarin begini, ketika ada yang bikin sambal, itu di packing, dikemas, kemudian ketika saya lihat label ininya, mereknya, sambal setan. Waduh, ya, saya langsung kaget. Kenapa sambal setan, Nak? Karena pedes sekali, Bu. Coba membuat merek itu sebagai sebuah atribut itu harus menunjukkan sesuatu yang bagus. Ya. Kan tidak semua orang suka dengan istilah setan, ya. Akhirnya digantilah, ya, diganti namanya dengan biasanya anak-anak pengalaman Bu Andis ya selama ini, justru anak cowok-cowok yang suka bikin nama yang agak nyeleneh-nyeleneh ya, tapi it's okay, tidak ada masalah. Tapi yang penting bagaimana sebuah merek itu bisa menjadi atribut bagi produk itu yang bisa membawa apa ya, nama dari produk itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan merek itu harus ada manfaat yang bisa nampak jelas. Ya, manfaatnya apa yang jadi fokus perhatian dari contohnya mie ini. Ya, Indomie, ya, maka perusahaan itu berharap dengan merek Indomie ini sebagai sebuah atribut. Nah, dan Indomie itu sukses, Mak, ya. Jadi, Indofood itu sukses menjadikan Indomie ini sebagai merek dengan memiliki atribut yang jelas. Kenapa? Contohnya tadi Bu Andis bilang, tiap kali kalian bikin mie, ketika ditanya, makan mie apa? Indomie. Padahal yang dimakan belum tentu mereknya Indomie. Jadi, yang kedua, harus memiliki manfaat, ya. Jadi merek itu harus memiliki manfaat yang jelas bagi produk itu sendiri. Indomie, ya. Kenapa dinamakan Indomie? Manfaatnya apa? Kita bisa melihat di sini. Di sini ada mie-nya. Ya, ada kata mie-nya. Nah, pihak perusahaan, pihak Indofood ingin memberikan makna bahwa Indomie itu merupakan suatu merek yang jelas memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, ya. Jadi tidak hanya sekedar sebuah nama Indomie, ya. Mungkin kalian tahu sendiri Indomie tidak hanya dikenal di Indonesia. Makanya kalau kalian lihat-lihat YouTube itu coba cari ilmu pengetahuan yang lain juga, ya. Bukan hanya aktivis gamers, ya. Di zaman mager gini hampir aktivis gamers, aktivis drakor mungkin, atau aktivis film Thailand, ya. Remaja-remaja sekarang suka banget. Tuh. Yang ketiga yaitu harus memiliki nilai, ya. Nilai itu merupakan sesuatu yang dihargai, ya. Contohnya sekarang Indomie. Dengan ini, Bu Andis bandingkan, ya. Ini orangnya bilangnya mie bangkang, seperti yang Bu Andis bilang tadi, karena nggak ada mereknya, nggak ada kemasannya, nggak ada packagingnya, ya, nggak ada apa-apanya. Cuma dibungkus plastik gini doang.
Ya. Nah, apakah ada nilainya? Biasanya orang tidak akan memperhatikan. Katakanlah ambil contoh sekarang, contoh yang paling mudah. Ada mie kayak gini ada 5. Ya, ini ada 5. Kemudian ada ini mie 1. Kemudian kalian diberi pilihan. Kalian mau mie yang mana? Insya Allah ya, hampir semuanya akan mengatakan Indomie. Kenapa? Karena Indomie namanya ya, nilai dari namanya ini sudah memiliki nama baik di masyarakat. Sudah dianggap mie yang terbaik di masyarakat. Ada bumbunya, ada perasannya, macam-macam. Kalau ini contohnya sambal matah ya, rasa sambal matah. Ya. Sementara kalau ini ya, masyarakat akan menilai terutama usia kalian yang lebih suka sesuatu yang instan, ini pasti akan menganggapnya tidak terlalu bernilai. Ya. Bu, kalau gratisan mau semua, oh beda. Ya. Kalau gratisan mau semua tuh iya, tapi kan beda. Kalau kita dikasih pilihan semacam ini, saya yakin kalian pasti milihnya Indomie. Tuh ya, jadi tuh. Berikutnya budaya. Artinya merek itu harus bisa menjadi wakil dari budaya kita. Contohnya Indonesia, Indomie ya. Nih, sambal mata. Kalian tahu sambal mata itu berasal dari mana? Bali. Ya. Kemudian kalian ingat ya, mie Indomie itu mohon maaf, Syarifatul yang bernama Syarifatul, mic-nya jangan sering dihidupkan ya. Ini soalnya mendengung suaranya. Syarifatul. Oke, Syarifatul. Syarifatul ya, Nak. Ya, lanjut Bu Andis, lanjut. Ya. Oke, ya. Sementara mic-nya dimatiin dulu ya. Nanti kalau udah selesai tanya jawab, boleh kita hidupkan lagi. Baik, Bu Andis lanjutkan. Ini contohnya. Kenapa sebuah merek itu harus menunjukkan budaya dari produk itu sendiri? Nah, contohnya ini ya. Indomie itu sudah mewakili kita sebagai orang Indonesia. Kemudian sambal mata ya, itu mewakili budaya juga, yaitu mana? Bali. Ya. Dan seperti yang kalian ketahui, Indomie itu Masya Allah banyak sekali jenisnya. Ya, jenisnya kalau kalian mau melihat itu. Kalau kalian ke swalayan, ya, kalau di warung sebelah mungkin nggak terlalu banyak. Biasanya hanya Indomie atau rasa mie goreng sama soto ya kalau di warung sebelah. Cuman kalau di swalayan atau supermarket itu biasanya kita diberi pilihan yang amat sangat banyak sekali. Ya, yang mencerminkan budaya dari kita. Ya. Nah, sekarang budaya yang ada di kita juga adalah suka sesuatu yang instan. Nah, ini ya, termasuk kalian. Suka yang instan, tanpa belajar nilainya 100. Ya. Atau mungkin kejar semalam mungkin ya. Tuh. Nah, ini. Ya, jadi harus bisa mencerminkan budaya itu. Ya. Kemudian, yang berikutnya, sebuah merek itu juga harus menunjukkan kepribadian dari perusahaan itu sendiri. Ya. Artinya apa? Harus bisa mewakili apa sih yang diinginkan oleh perusahaan itu terhadap produknya. Ya, Indofood sebagai perusahaan yang sekarang ini sudah merajai di Indonesia, ya, tidak hanya di Indonesia seperti yang Bu Andis katakan tadi, insya Allah di luar negeri itu sudah untuk negara-negara tertentu itu sudah ada, itu sudah bisa mencerminkan bagaimana kepribadian negara Indonesia dengan produk-produk yang ada di sini, ya. Contohnya sekarang Indomie ini. Kenapa saya bilang bahwa Indomie ini mencerminkan kepribadian dari perusahaan yang ingin ditampilkan? Nah, kalau kalian lihat bahwa Indofood itu sebagai perusahaan yang sangat besar, tentunya ingin memberikan cermin bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, harus bisa memilah, memilih mana yang baik, mana yang tidak, ya. Contohnya mie, ya. Indomie sebagai sebuah perusahaan selalu mengatakan Indomie itu yang terbaik. Ya. Kalau ada istilah kecap, tidak ada kecap nomor 2, kecap nomor 1, ya. Sama dengan ini, ya. Indomie itu juga seperti itu. Indomie selalu mengatakan apa ya? Salah satu jargonnya, masih ingat ini yang ketemu kita dulu, kita mengenal istilah jargon, ya. Salah satu jargon dari Indomie apa? Indomie
seleraku. Kan seperti itu, ya kan? Nah, seakan-akan ingin mencerminkan bahwa kita sebagai orang Indonesia itu memiliki selera semacam Indomie ini yang mana rasanya itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Ya, itulah sebabnya kenapa Indomie itu selalu memberikan produk yang terbaru, yang selalu update, yang kadang-kadang kita sendiri malah sudah lupa dengan saking banyaknya. Ya, terakhir kalau tidak salah itu ada yang ada norinya itu juga, kemudian juga ada ini ya, ada semacam abon cabenya itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pemakai. Ya. Jadi perusahaan itu Indofood ingin memberikan perhatian bahwa seakan-akan orang yang mengkonsumsi produk Indomie ini merupakan seseorang yang lebih, ya. Jadi coba aja kita bandingkan dengan produk ini, contohnya, ya. Pasti kalau saya mengatakan pasti mungkin juga tidak ya, tapi insya Allah kita pasti akan merasa lebih merasa sebagai seseorang yang lebih bernilai ketika kita menggunakan mie. Contohnya ini saya pernah melakukan di kelas ini ya. Saya pernah menanyakan ke anak-anak di kelas, melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan ketika anak-anak itu sarapan. Kemarin itu saya wali kelas 12 ya. Ketika mereka saya sarapan, saya jam pertama, anak-anak itu saya beri kesempatan yang saya rasa mereka di rumah belum sarapan, saya mesti menanyakan seperti ini. Kalian sarapannya apa? Hampir 85% anak itu makannya mie. Ya, mie. Dan ketika saya tanya, kalian makannya mie apa? Ibu bikin sendiri dari mie semacam ini, jadi dibumbu sendiri, ditambahi sayur dan sebagainya. Jawabannya hampir semuanya, tidak Bu. Apa? Indomie. Padahal saya tanya, apa mereknya Indomie semua satu tas ini? Ya enggak Bu, ada yang mie sedap, ada sari mie. Loh kok jawabnya Indomie? Nah seperti itu ya. Itu salah satu contoh ya nak ya. Bahwa kita yang memanfaatkan merek Indomie ini seakan-akan sebagai seseorang yang lebih, ya seperti itu. Itu yang diharapkan oleh perusahaan tuh dari merek. Baik, sekarang coba perhatikan produk kalian. Silakan di mic-nya dihidupkan lagi, ya. Silakan mic-nya dihidupkan, perhatikan produk kalian. Barangkali ada pertanyaan dulu sampai di sini, nak. Masih baru sampai di merek, ya. Barangkali ada pertanyaan. Perhatikan produk kalian. Apapun produknya sudah, tunjukkan ke Andi. Ya. Tapi ingin tahu, ingin nanya. Ya, ingin nanya kalian. Alma Ramadhani. Alma, dengar Bu Andis, Dok? Ya. Oke, Salma, mereknya apa? Mereknya Mbak, Salma, mereknya apa? Merek produknya apa, Salma? Kurang kedengaran ya, nak? Oke ya. Kemudian ini Yuni. Nih Yuni 215 yang tadi jadi host ya. Yuni, merek produkmu apa, nak? Indomie, Bu. Mereknya? Indomie juga. Oke, Indomie hanya beda jenis ya. Apa itu? Poppy ya. Nah, adakah di antara kalian semua yang belum paham yang mana yang disebut dengan merek?
Adakah yang belum paham? Silakan yang mau menanyakan, Nak. Yang belum paham? Ya. Yang belum paham, yang disebut dengan merek yang mana? Tidak ada? Baik. Insya Allah paham semua ya. Karena Bu Andis menjelaskannya tadi sudah pelan-pelan dan sudah sesuai dengan ini. Baik. Ya. Ini. Tadi ini sudah saya jelaskan pertama kali ya. Jadi kita lanjut yang berikutnya. Ya, ini manfaatnya. Ya. Insya Allah ini bisa dipelajari sendiri nanti ya, karena sudah saya tulis sesuai poin per poin. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kualitas produk. Ya, kualitas produk. Ya, silakan dimatiin lagi mic-nya, Nak, semuanya. Ya, kalau tidak ada yang menanyakan, silakan. Bu, mikrofonnya kena pencet lagi punya Bu Andis. Oke ya, jadi silakan dimatiin lagi semuanya. Ini ya. Sekarang kita lanjut ke yang kualitas produk, kualitas mutu. Mutu sebuah produk nih, saya ambil contoh dua-duanya ini lagi. Secara gamblang, secara kasat mata, ketika seseorang akan ditanya antara dua produk ini, mana yang bermutu, ya, kita belum memasaknya ini, tapi kita melihatnya seperti ini. Mana yang lebih bermutu? Pasti orang akan menilainya yang ini. Ya. Akan menilainya yang ini. Ya. Apakah bisa dilihat semudah itu, Bu? Sebenarnya tidak, ya. Mutu dari sebuah produk itu, ya, akan menimbulkan penilaian dari masyarakat. Nih, saya ulangi lagi. Mutu dari sebuah produk itu akan menimbulkan sebuah penilaian dari masyarakat, ya, berdasarkan dari apa yang terlihat, dari fungsinya, dari manfaatnya, dari rasanya, ya. Kemudian dari wujudnya juga. Nah, kalau yang tadi Bu Andis contohkan, itu dari wujudnya. Dari penampakannya, dari wujudnya, kita bisa melihat inilah yang seakan-akan lebih bermutu. Seakan-akan lebih bermutu. Padahal bisa jadi dari sudut gizi, nih, dari sudut gizi bisa jadi ini yang lebih bermutu. Kenapa? Karena ini jelas tidak ada bumbu instan yang tidak mengandung MSG, micin, ya, dan sebagainya. Jelas kalau kita masak menggunakan ini, pasti kita akan menggunakan bawang putih segar, bawang pre segar, merica, ya, garam, gula, atau mungkin kecap, tomat, lombok, ya. Beda dengan ini. Ya. Itu kalau kita melihatnya dari sudut gizi. Cuman masalahnya kadang-kadang masyarakat itu menilai kualitas dari sebuah produk itu hanya dari salah satu sudut pandang saja. Contohnya sekarang dari fungsinya mungkin. Salah satu contoh sekarang seperti ini. Ya, ini nggak ada mereknya ini. Ya, nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya. Tapi ini hand sanitizer. Ya, orang yang nggak tahu akan menganggap ini, waduh, hanya air biasa. Kita semprot-semprot dan sebagainya. Padahal ini hand sanitizer. Artinya apa? Apakah produk ini berkualitas? Iya, kalau kita melihat fungsinya sebagai apa? Bahan untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada di tangan kita. Ya, tuh kalau kita melihat dari fungsinya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang apa saja yang akan kita lihat untuk melihat kualitas dari sebuah produk itu? Nah ini performanya, ya. Performanya itu kinerjanya. Fungsi utama dari produk itu sendiri, ya. Fungsi utama dari produk itu sendiri. Ini yang pertama,
performanya ya. Performa itu kinerjanya, kinerja dari produk itu sendiri. Contoh sekarang minyak kayu putih. Ya. Minyak kayu putih ini kalau kita melihat fungsinya ketika kalian musim dingin, musim hujan, biasanya ini sangat bermanfaat sekali ya. Sekarang pun kita kalau entah yang lain ya, ini saya ya. Saya biasanya kalau pakai masker suka pakai minyak kayu putih ini karena biasanya lebih segar ya, lebih segar jadi nggak terasa ngap seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat fungsi utama dari minyak kayu putih caplang sebagai apa? Nah, itulah ya. Kalau kita melihat fungsinya, maka kita akan bisa melihat bahwa produk ini sangat berkualitas. Sangat berkualitas ya. Karena kita melihat fungsinya sama dengan ini. Sangat berkualitas karena kita melihat fungsi utamanya. Ya. Nih. Kemudian yang kedua, ya, reliability-nya, keandalannya. Bagaimana keandalannya? Contoh ini, ya. Nih, minyak kayu putih, kita orang Indonesia itu kayaknya sudah merupakan bagian dari, tidak bisa lepas dari yang namanya minyak kayu putih. Apalagi punya anak kecil, ya nih. Dan masyarakat itu percaya, ya, percaya bahwa merek minyak kayu putih itu ya bisa diandalkan. Karena seperti yang kalian tahu di sini biasanya ada tanggal kadaluarsanya ya, dan biasanya masyarakat itu menilai kalau kita orang awam yang tidak paham tanggal kadaluarsa di produk, biasanya dicium aja. Ya masih bau minyak kayu putih. Wah, ini berarti masih andal, bisa diandalkan ya. Keandalannya masih ini sangat ini ya. Jadi masyarakat masih percaya ya. Masyarakat itu percaya. Kalau di Indonesia itu kalian tahu sendiri jenis minyak kayu putih itu amat sangat banyak sekali ya. Cuman ya karena merek-merek yang semacam caklang itu sudah menjadi bagian dari masyarakat, jadi bisa dikatakan bahwa reliability dari merek caplang ini atau dari Indomie tadi sudah tidak bisa diragukan lagi karena masyarakat sudah amat yakin dengan produk ini sudah ya, yakin kadaluarsanya masih jauh jadi produknya nggak akan rusak ya, semacam itu ya. Kemudian yang ketiga, feature atau ciri khas dari produk itu ya. Ciri khasnya apa? Nah ini contohnya minyak kayu putih, ciri khasnya apa? Semua produk itu memiliki ciri khas. Ya. Kalau kita nanya ketika di iklan, buat anak kok coba-coba gitu ya. Nah itu ciri khas. Ya. Ciri khas dari produk minyak kayu putih ini. Kita konsumen biasanya bisa membedakan antara merek caplang, merek Koniker, atau merek cap gajah itu bisa membedakan karena tiap produk itu memiliki ciri yang berbeda. Tuh ya. Contoh ini, kalau Bu kok susah banget sih ini minyak kayu putih. Saya yang ini aja deh. Contoh ini ya. Contohnya Indomie sudah makanan yang familiar dengan kalian sudah. Ya. Ketika ditanya, kenapa suka Indomie? Kenapa suka mie sedap? Kenapa suka sari mie? Pasti jawaban kalian tidak sama tiap anak. Kenapa? Karena tiap produk itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Dan biasanya ya di sini akan ditampilkan dengan sesuatu yang penampakannya itu, perwujudannya itu sangat menarik. Nih ya, coba kamu lihat aja nih ya di produk ini ya. Nih, jujur Bu Andis pertama kali suka sambal mata ini karena lihat sambalnya, gambarnya ini. Ada sambalnya, ada jeruk limaunya. Nah, itu ciri khas ya. Ciri khas yang membuat konsumen akhirnya jatuh hati, suka dengan produk tersebut. Gitu, ya. Kemudian ya, keawetan ya, durability-nya. Ya, keawetan dari produk itu. Untuk produk makanan, nih perhatikan kalian. Produk makanan biasanya antara jarak
produksi dan kadaluarsa itu tidak terlalu jauh. Contoh susu. Ya. Kita biasanya ada yang namanya kunjungan industri ya, Nak, untuk kelas 10. Untuk kelas 10 sekarang lupakan dulu hal itu karena kita tidak yakin akan ada kunjungan industri atau tidak. Kita pernah melakukan kunjungan industri ke Indomilk yang ada di Purwosari, ya, Purwodadi, maaf, Purwodadi, ya. Nah, saya pernah menanyakan, ya, susu, kenapa produk susu itu memiliki tingkat kadaluarsa yang sangat cepat, pendek, ya. Kenapa kok tidak seperti produk makanan yang lain? Coba kalian nanti kalau ke toko, ke swalayan, ambil produk susu dan produk biskuit atau produk mie. Yang jelas bandingkan dengan susu sudah. Ya. Jadi produk yang berupa semacam susu cair ya, Nak, bukan susu bubuk, tapi susu cair. Semacam susu cair atau yogurt semacam itu, atau keju yang keju-keju tertentu, ya, itu sekitar hanya 1 tahun. Tujuannya apa? Agar menjaga kualitas dari produk tersebut. Nah, ambil contoh, saya pernah menanyakan seperti ini. Misalnya produk itu kadaluarsanya sekarang tanggal 20 ya sekarang. Oh ya Allah, tanggal 20 Oktober. Besok tanggal 21 ya. Tanggal 20 Oktober. Saya tanya, apakah berarti produk itu sudah kadaluarsa? Nih, jawaban mereka saat itu sebenarnya belum. Nih, cuma harus dicek. Biasanya untuk produk makanan-makanan tertentu antara masa kadaluarsa yang tercantum di sini, nih ya, ada di sini, nih, yang tercantum di sini biasanya untuk produk tertentu itu dalam jangka 1 minggu sampai 1 bulan masih bisa dikonsumsi dengan syarat begitu produk ini dibuka, kondisi produk masih bagus. Untuk susu, ini Indomilk ya, di contohnya dulu. Untuk Indomilk, belum berbusa, belum ada jamur, dan belum merubah rasa. Itu. Belum merubah warna juga, ya itu susu. Nah, artinya apa? Setiap perusahaan tentu akan berusaha menjaga ketahanan produknya sesuai dengan jenis produk. Ada produk tertentu itu yang jangka waktunya itu lama. Lama sekali. Ya. Contohnya produk-produk yang non-food. Non-food. Contoh paling gampang, panci. Coba nanti ya. Atau sekarang kamu teriak ke mamamu, mama terakhir beli panci itu tanggal berapa, tahun berapa. Kok masih bisa dipakai? Kenapa? Karena produk-produk non-food, terutama produk-produk yang berupa household, Bu, apalagi itu. Nah, itu nanti ada babnya sendiri. Mohon maaf, Bu Andis. Ya. Bu Andis, kurang 10 menit ya, Bu Andis ya. Kurang 10 menit lagi ya. Oke. Ya, Bapak. Enggak terasa. Kayak ngajar di kelas, Pak. 5 jam. Iya, Bu, betul. Iya, saya kangen ngajar nih Pak Anton. Masya Allah. Kangen banget ngajar saya. Biasanya 5 jam ya Pak. Sekarang cuma waktunya 1 jam ya Pak ya. Jadi lupa diri. Baik, lanjut ya Nak ya. Jadi saya ulangi lagi untuk ini. Insya Allah kita selesaikan sampai yang nomor 7 saja nanti. Ya. Nah, yang nomor 5, konsistensi atau conformance dari produk itu. Konsisten. Contohnya sekarang kembali kita ke mie lagi. Ya, konsisten. Coba kalian inget-inget. Rasa dari Indomie goreng sambal mata. Nih yang diingat Bu Andis ya. Sejak pertama kali beli, tahun-tahun kemarin sampai sekarang rasanya itu enggak berubah. Itu yang disebut dengan konsisten. Ya. Makanya sebuah merek itu akan dikatakan bermutu, berkualitas apabila
rasa yang ada di dalamnya itu tidak berubah, konsisten. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya yang nomor 6 ya, karena kita tinggal 9 menit ya. Desain ya, desain produknya. Bu, apa menariknya? Nah, sekarang keindahan dari sebuah produk itu tidak hanya dilihat karena apa ya, warna-warninya yang ini, tidak selalu. Contohnya sekarang ini. Kalau kita bandingkan kedua produk ini, ya, kedua produk ini, pasti keindahannya ini. Ya kan? Ini. Ya. Jelas ini penuh warna. Ya. Ada daya tarik tersendiri kalau semacam ini desainnya. Terus sekarang bayangkan mie. Indomie hanya seperti ini saja. Indomie, ditulis Indomie. Nggak terlalu menarik. Ya, beda kalau semacam ini. Ya. Seperti yang Bu Andis tadi bilang, lihat gambarnya aja, ya apalagi kalau siang-siang. Ngajarnya jam terakhir, kalian belum makan siang, wah pas. Ya. Apalagi ada praktek kalau pelajaran PKK itu ya, sip sudah. Ya. Kemudian yang terakhir itu ya, kualitas yang dipersepsikan atau citra, ya reputasi. Bagaimana reputasi? Wah ini reputasinya bagaimana? Citra dari produk itu bagaimana? Nah, insya Allah kalau citra dari produk-produk yang sudah dipasarkan sekarang ini, Indomie misalnya, di masyarakat kita itu citranya sudah nggak bisa ditanya sudah. Ya, seperti yang Bu Andis gambarkan tadi. Ya, itu. Insya Allah sampai di sini ya. Barangkali ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Mic-nya bisa dinyalakan lagi, di mute lagi ya. Kalau tidak ada, sebelum Bu Andis lupa, nih tugas kalian itu, tulis nama barangnya apa, mereknya apa, rasanya apa. Itu kalau food ya. Kalau non food semacam molto, jangan salah, bukan rasa, ya aroma. Pernah kejadian ya. Jadi anak-anak itu soklin pembersih lantai, rasa melon. Ya, ini bingung Bu Andis menilainya nanti. Ya. Ini bisa dikonsumsi apa tidak ya. Jadi ini varian kalau non food ya. Kalau makanan rasa. Ya. Kemudian dilihat juga tanggal kadaluarsanya ini, masa produksi dan tanggal kadaluarsanya. Kemudian juga nih cara penyajiannya ada di sini ya. Ada cara penyajiannya. Kemudian netonya atau beratnya berapa. Nah, yang jelas semua identitas yang ada di produk kalian itu ditulis semua. Tulis di buku catatan kalian, nanti difoto ya, difoto baru kirimkan. Jangan lupa kalian punya portofolio ya. Portofolio yang pertama dulu, ada 2 portofolio sudah. Yang kedua membuat brosur, masih ingat ya. Nah, itu disimpan ya. Nanti ketika penilaian akhir semester harus dikumpulkan dan dalam keadaan lengkap. Ya. Kemudian untuk anak-anak yang nilainya masih banyak yang kurang, yang sudah saya share di grup, ada beberapa anak itu yang baru mengumpulkan 1 kali, malah ada 5 anak yang sama sekali belum mengumpulkan, ya sudah dihubungi tapi belum ada kabar sampai sekarang. Ya, oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa produk itu harus memiliki sebuah merek sebagai sebuah identitas agar dikenal oleh masyarakat, di mana masyarakat itu akan memandang produk yang memiliki merek itu lebih tinggi nilainya dibandingkan produk yang tidak memiliki merek. Nah, itu untuk kesimpulan kita kali ini. Jadi, insya Allah seperti itu ya, karena masih ada supervisi dari kepala sekolah untuk Bu Andis ya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah corona akan segera berlalu sehingga kita bisa belajar di kelas ya selama 5 jam dan insya Allah tidak akan pernah bosan 5 jam itu ya. Dan saya sudah kangen semua dengan kalian sekalipun baru 1 kali ketemu ya. Biasanya hanya bertemu di grup, ngobrol di grup ya. Insya Allah demikian dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, menjaga kesehatan kita semua sehingga kita bisa melewati masa corona ini dengan penuh syukur ya, menikmati dengan penuh kebahagiaan karena dengan bahagia kita akan menambah imun. Untuk menambah imun kita yaitu tingkatkan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian hari ini, untuk kalian di masa depan, dan bisa menjadi amal jariah bagi saya dan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eni untuk memberikan supervisinya atau ada yang Sebelumnya, monggo Bu Eni. Halo, sebelumnya untuk ini dengan Pak Tony, Bu Andis. Hei, Pak Tony. Ya. Ya. Untuk anak-anak minta tolong disuruh lift dulu, keluar dulu karena ini intern nanti ada refleksi dari apa? Minta tolong dulu Bu. Iya. Buat minta tolong di screen dulu untuk bukti jenengan ya. Oh iya, belum tak screenshot ya. Saya. Ya, setelah di screenshot minta tolong anak-anak disuruh keluar dulu. Baru nanti refleksi. Bentar. Baru di screenshot kan ya, di laptopnya enggak bisa nih saya. Yang pokoknya yang ada wajah saya lah. Nggih. Ngapunten. Ini laptopnya jurusan kok enggak bisa di screenshot ya, Pak. Jadi mohon maaf, saya minta tolong gugur itu barusan. Inggih sudah, anak-anak silakan keluar dari. Enggak apa-apa, ini sudah terrekod Pak Tony. Ini sudah saya rekam, jadi anak-anak silakan keluar dari Zoom sudah, enggak apa-apa. Usmaina silakan keluar dari Zoom nak. Jadi semuanya silakan keluar dari Zoom, enggak apa-apa, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan keluar dari grup. Rosa, Usmaina juga ya, Nak ya. Silakan keluar dari Zoom. Oke, Sarifatul Warga, silakan keluar dulu, Nak. Ya. Putri, Reva, Yuni, silakan live dari Zoom dulu. Nggak pakai kacamata, Bu. Lihat namanya anak-anak. Anak-anak minta tolong untuk live dulu dari room ya, dari Zoom tinggal ya. Resi, Putri, Reva, Yuni, Eli. Anak silakan keluar dari Zoom dulu. Kita bisa bikin Zoom sendiri Senin depan, insya Allah. Cuma waktunya terbatas. Oke, tinggal siapa ini? Rindi, ya. Ya, masih proses ini anak-anak, insya Allah. Tinggal Novi Lia. Novi bisa keluar dulu ya, Nduk, dari Zoom, Nak. Live dulu, Nak. Kayaknya Novi ini enggak diperhatiin. Kayaknya ditinggal deh HP-nya. Buktinya videonya dia nggak dinyalakan. Sepertinya. Monggo Bu Eni. Iya. Mohon maaf lama enggak ngajar. Bisa diberikan dari host. Enggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini saya mohon maaf menggunakan masker karena posisi di ruang banyak orang, jadi mau lepas masker nggak enak juga. Terima kasih Bu Andi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada di room ini. Kita sambil evaluasi. Kalau kemarin Bu Sri Purwanti mengawali dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah lancar, dan hari ini hari kedua Bu Andi sudah berkolaborasi dengan seluruh siswa di kelas juga, dan ada beberapa hal mungkin yang harus kita evaluasi bersama. Yang pertama, karena kita melakukan secara daring, memang agak sedikit terkendala mungkin di jaringan internet Bapak Ibu, termasuk saya juga, kemudian anak-anak juga terbatas. Nah, ini ya tidak menjadi sesuatu yang mengurangi nilai pembelajaran. Tetapi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu diupayakan sama dengan ketika Bapak Ibu melakukan secara luring. Seperti tadi mengajak anak-anak untuk berdoa bersama, tatap memberikan motivasi, is okay, sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya baca. Kemudian memotivasi anak-anak untuk ikut berperan serta juga, karena memang kalau online ini mic-nya di unmute semua, dinyalakan semua, pasti akan ramai, berisik. Sebenarnya itu adalah kondisi kelas kita yang sebenarnya, karena offline, jadi tidak begitu berisik sekali. Tapi karena ini online, di telinga berasa sekali. Apalagi di sekitar kita juga pasti akan keluar suara yang lain-lain. Nah, all bagus Bu Andis. Kemudian alhamdulillah kita bisa sama-sama melewati ini semua, apapun caranya. Kita bisa melakukan supervisi meskipun terkendala pada jaringan internet, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang mengurangi makna. Mungkin untuk penugasan tadi sudah ya Bu, anak-anak sudah diberikan penugasan, kemudian anak-anak juga sudah mulai menunjukkan produk yang mereka harus tunjukkan seperti ini, misalnya produk tanpa. Nah, mungkin Bu, ke depan anak-anak bisa diminta untuk membuat video profil dia sendiri. Misal, mungkin ini bisa difasilitasi juga oleh teman-teman humas terkait dengan promosi produk salah satu rekanan, misalnya Indomie. Anak-anak dicoba untuk membuat memasarkan bagaimana memasarkan, kemudian bagaimana menunjukkan bahwasanya produk yang punya kemasan itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual tinggi juga, karena yang dijual adalah juga label ya, label itu. Nah, kreativitasnya anak-anak mungkin bisa divideokan juga, atau kegiatan yang terkait dengan itu, KD yang pada saat Bapak Ibu akan sampaikan itu tidak apa-apa. Nah, untuk penilaian mungkin masih proses nih Bu, untuk penugasan tadi sudah nampak. Kemudian mungkin kalau tanya jawab anak-anak memang banyak yang masih masih belum begitu malu kayaknya Bu Eni, tidak ada yang jawab tadi, cuma menunjukkan gini aja. Iya, saya mikir anak-anaknya ditanya kok yang ditunjukin barangnya ya. Jadi cuma menunjukkan gini. Oke. Tapi oke, nggak masalah. Tapi sudah tadi ada yang berkomentar, sudah alhamdulillah lah, mungkin karena kita juga baru bertatap muka secara langsung pakai Zoom seperti ini, next mungkin anak-anak bisa diajak kembali, karena Zoom ini sudah milik kita sendiri Bu. Jadi Bapak Ibu kalau berkenan mau membuka atau menggunakan Zoom atau Webex, monggo bisa menghubungi teman-teman ketenagaan dan kurikulum, nanti bisa dikondisikan. Dan ini juga bisa dibuat kelas-kelas, nanti bisa bersama-sama, tapi karena Zoom-nya kita masih cukup hanya 100 orang, jadi nggak bisa.
Ya mudah-mudahan ke depan kita akan menambah kuota lagi. Mungkin Pak Anton bisa dianggarkan untuk yang 2021, Pak. Tidak apa-apa, mumpung masih disiapkan. Gitu, nggih. All is okay. Dan terima kasih. Jangan lupa lembar refleksinya, Bu, yang linknya sudah saya bagi di grup, monggo diisi, dan itu pun juga harus saya perbaiki beberapa poin yang harus saya tambahkan untuk mendukung itu semua. Kita sama-sama melakukan pembelajaran, kalau tadi dengan anak-anak, kalau sekarang kita sama-sama belajar kelebihan dan kekurangan dari kegiatan secara online ini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Monggo yang tim penilai angka kredit kalau ingin menindaklanjuti sekaligus bisa. Bu, Bu Sri Pur sudah ikut juga. Terus ini Bu Eni, saya sampaikan untuk pemasaran itu Bu Lydia itu sama dengan Hailo, Bu. Kebetulan kelas saya itu Wardah yang menangani anaknya yang tadi aktif itu. Sudah ada dengan Hailo itu. Hingga. Bagus. Nggak apa-apa, nanti biar dibuatin MOU tindak lanjut ketika anak-anak membuat video, pasti akan ada imbal baliknya. Paling tidak kan Hailo juga terbantu oleh sekolah, kemudian video-video yang kita buat itu juga mereka pasti akan mendokumentasikan, dan nanti Pak Har akan menindaklanjuti dengan MOU yang berkelanjutan. Mungkin itu saja masukan buat Bu Andis, dan mudah-mudahan pertemuan nanti siang atau besok. Nanti siang bubur jam berapa? Ini Bu Eni jam 8 lebih, ini sudah jadwalnya Bu Wanti hari ini. Saat ini sudah Bu Wanti seharusnya. Oke. Ya. Oke, monggo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Andis, saya kira sudah selesai ya Bu Andis ya, nanti bisa dilanjut offline. Ya, karena jamnya sudah punya Bu Wanti ini. Terus sekedar informasi, ini jadwal untuk ini perbaruan jadwal ya, terkait dengan jadwal punya Bu Indah. Bu Indah insya Allah besok hari Kamis, Bu. Hari Kamis jam pertama, kelas 10 BDP 2. Kemudian Bu Wanti 9:30, Pak. Kenapa, Bu? Bu Wanti jadwalnya 9:30 masih. 9:30 ya? 9:30 apa? Iya. 9:30. Jangan jadwal jam 9:30 itu. Bukan jam 8 ya? Jam kedua ya? Bukan, Bu? 9:30. Nggih. Enggak, barangkali ya, saya 9:30 ya, maaf 9:30 penilai ternyata. saya kan Bu Sri Purwanti, Pak Anton, penilai ya, maaf 9:30 ya, 9:30. Ya, baik, untuk jadwal baru ya, mohon di ini Bu Indah yang di reschedule yang semula hari Senin itu besok hari Kamis jam pertama. Kemudian untuk Bu Lydia, karena Bu Lydia upskilling, kemudian pas kebetulan kelasnya juga kelas 11, padahal kelas 11 itu kan besok ada kegiatan tatap muka, jadi nanti kita reschedule Bu Lydia. Kemudian Pak Ali yang kemarin hari Jumat, itu kita reschedule, ini saya letakkan hari Rabu 28 Oktober, tapi ini pas kelas 12. Kelas 12 itu hari Rabu insya Allah tatap muka. Jadi untuk Bu Lydia sama Pak Ali Afandi kita reschedule. Sementara yang lainnya sudah fix, nanti akan saya sesuaikan dengan jadwal tatap muka. Itu mungkin yang... Bu Livi gimana Pak Anton? Kenapa? Livi gimana? Besok? Masih besok juga? Sama besok, Bu. Berarti sama Bu Afiatnya tetap besok. Nggih, siap. Tetap besok, jadwalnya sudah saya share Bu Livi di grup ini, nanti akan kita bagikan ke Bu Livi sama Bu Aryatne. Ya, kalau Bu Livi sama Bu Aryatne tetap sesuai dengan schedule. Sebentar saya lihat di sini. Nah ini. Kalau Bu Livi itu besok 21 Oktober jam 8.30, jam kedua. Kemudian Bu Aryatne itu jam ketiga, 9.30 ya. Bukan jam keempat, Pak. Siapa? Bu Aryatne? Iya.
Saya jam kedua, Bu Atna jam keempat. Sebentar. Oke. Ini kalau lihat jadwalnya panjenengan. Kalau Bu Aryatna besok hari Rabu 11 BDP 1. 11 BDP 1 itu jam ketiga, Bu. Oke. Ya, jam ketiga. Kalau di jadwal yang di-share Bu Widati, yang nyampe ke saya, itu Bu Aryatna memang jam keempat. Tapi jam keempat tuh nggak ada. Hari Rabu Bu Aryatna jam keempat tuh nggak ada. Jadi 11 BDP 1 itu hari Rabu jam ketiga, bukan jam keempat. Oke. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Bu Livi, saya dikirimi fotonya Bu Livi ya. Ini baru foto Bani. Oke. Ya, Ini Bu Eni, di sini. Cantik. ternyata saya salah lihat jadwal. Jadi jadwalnya ternyata masih nanti jam 9:30, masih ada waktu. Silahkan barangkali ada diberi masukan lagi untuk Bu Andis. Bu Sri Porwanti, Pak, kan penilai saya, Pak. Ya, monggo silakan. Bu Pur, dinyalain dulu. Anunya, mic-nya dinyalain dulu. Belum dinyalain mic-nya sama jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan penilaian kepada Bu Andis. Dari awal sampai akhir saya melihat itu penampilannya bagus, tidak terburu-buru, santai, dan runtun sesuai dengan KD-nya. Saya menilainya bagus. Memang seharusnya kalau misalnya kita itu tatap muka, itu memang aktif antara siswa dan guru. Kalau di daring ini memang agak repot, karena itu tadi mungkin anak-anak melihat di dalamnya situ ada kepala sekolah, ada Bu Pur, ada Bu Livi, jadi malu. Mungkin itu. Atau mungkin juga mereka sudah terbiasa jauh dari Bapak Ibu guru sehingga mereka untuk menyampaikan pertanyaan itu enggan atau males atau sungkan, banyak alasan yang mereka sampaikan, tapi yang jelas anak-anak itu rindu masuk sekolah. Ya, itu yang kami lihat tadi, tapi penampilannya Bu Andis is okay. Bagus dah. Kangen ngajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang penting cantik. Waalaikumsalam. Kalau sudah Ya, itu dari saya bawa ini. Gimana Bu Livi? Kenapa? Besok Pak ya saya. Ya, Bu Livi jadwalnya besok sukses. jam 8.30 Bu Livi. Saya kasih untuk mangga mapel Bandis. pengelolaan bisnis retail. 11 BDP 3. Mungkin Pak Anton, mungkin perlu diingatkan juga karena tadi saya terlambat nge-share materinya itu ya. Karena saya belum host kan, jadi mungkin besok diingatkan Pak Alvan agar Bu Livi bisa langsung jadi host. Sehingga kan bisa Ya, langsung tadi share Miss ini Bu. Ya, jadi saya kira sudah ada yang jadi host tadi. Ternyata kok belum ini, belum ready. Sudah pada pinter jadi host Pak Anton. Sudah Ya. pada pinter jadi host. Oke, jadi silakan Pak Tony. Halo Pak Tony. Apaan itu? Pak Tony meninggalkan jejak itu loh. Ini tinggal makan sama Pak Tony. Kalau melihat temboknya kayaknya ditinggal itu. Ini Pak udah tak Tony, siapkan Pak Tony mangga Bandis. melarikan diri itu.
Ya, Roni tak melarikan siapkan mangga. diri. Alhamdulillah gak usah marung ya. Oke, baik. Karena ini Siap. sesinya sudah berakhir. Kalau Bapak Ibu masih mau ngobrol, silahkan, tidak apa-apa. Bu KS tadi sudah menyampaikan penilaian. Bu Sri Purwanti sebagai penilai PKG guru juga sudah memberi penilaian ke Bu Andis. Jadi kita anggap untuk supervisi Bu Andis sudah selesai. Namun karena menuju ke Bu Purwanti masih ada waktu, kalau Bapak Ibu masih mau ngobrol di room ini, dipersilahkan. Jadi saya off dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya juga izin off dulu karena sudah mulai penilaian. Nanti jam 9.30 ya Pak Anton ya? 9.30 Bu. Ya, off dulu. Off dulu, Oke, nggih. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang punya video pembelajaran boleh loh ditampilin. Nggih. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya gak iso lho nglebokno meneh ngene iki lek gak Desi. Sampai kok gak jaluk tolong sopo kok sendirian di sini.